Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5666. Umur panjang. Panjang umur lagi. Harvey York tiba-tiba mengerti mengapa keluarga Jin, salah satu dari 10 teratas keluarga, akan mati untuk 2 kepala rumah untuk Manik Zi bermata 2. Semuanya tampak masuk akal sekarang. Dengan kata lain, jika Anda tidak pergi ke pelelangan malam ini, Anda harus pergi. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan. Karena ini adalah pelelangan sekte Buddhis di luar tembok besar, saya akan tertarik untuk melihatnya. Wendy Monroe berkata dengan sedikit malu-malu. Tuan kecil, haruskah aku menjemputmu malam ini? Tidak dibutuhkan. Harvey York menggelengkan kepalanya. Dia telah cukup menarik perhatian di Akademi Klan Bumi 2 hari ini. Jika seorang wanita cantik seperti Wendy Monroe mendapatkan mobil mewah lain untuk menjemputnya aku khawatir hal-hal akan lebih merepotkan. Masalah yang tidak perlu ini masih bisa dihindari. Beri aku alamat dan aku akan pergi sendiri malam ini. Wendy Monroe tidak berani memaksanya, dan berkata dengan cepat pada saat ini. Oke, ketika kamu tiba, kamu bisa memberi tahu penjaga namaku. Aku akan menginstruksikanmu. Setelah menutup telepon, Harvey York mengabaikan keanehan orang lain mata, dan mengirim pesan ke Yvonne Xavier dan Tyson Wood masing-masing. Segera, berita tentang keduanya kembali secara terpisah. Setelah melirik beberapa kali, Harvey York diam-diam menunggu sampai sepulang sekolah di sore hari, lalu pergi. Melihat Harvey York pergi, Vanessa Jen menghampiri Alejandro Zambrano, yang telah diam sepanjang hari-hari ini, dan berkata, Tuan Muda Zambrano, jangan khawatir tentang apa yang terjadi kemarin. Bukankah kita semua bertanya, anak laki-laki bermarga York itu sangat arogan karena dia bisa menjadi menantu dari keluarga Asgari. Keluarga Asgari dan keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar memiliki semangat yang sama, dan mereka telah menstabilkan 4 suku besar. Mayu Monroe akan takut, dan Duncan akan selalu takut, dan memang alami saja. Juga, saya memperkirakan bahwa pelatih sisi kami memiliki kekuatan nyata yang terbatas. Kalau tidak, mengapa kamu berlutut begitu kamu bertemu dengan menantu laki-laki yang datang ke pintumu? Alberto Lizet, yang mengenakan plester di satu sisi, juga berkata, ya, harus jadilah seperti ini. Alejandro Zambrano menarik napas dalam-dalam, dan masih memiliki beberapa pengetahuan diri. Pokoknya, kekuatan Harvey York nyata. Saya pribadi pernah mengalami ini. Vanessa Jen mencibir dan berkata, Tuan Muda Zambrano, waktu sudah lama sejak berubah. Bagaimana jika itu luar biasa setelah tahun ini? Bisakah kamu lebih baik dari senjata api? Lebih baik dari mesin negara kekerasan? Terutama setelah lulus dari perguruan tinggi dan berjalan di masyarakat. Itu kasar kekuatan yang berguna. Selain menjadi pengawal, apa gunanya? Di tahun ini, hanya koneksi, uang, dan status yang menjadi segalanya. Dan hal semacam ini bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang dataran tengah bisa memperoleh. Tuan Muda Zambrano, mengapa kamu meremehkan dirimu sendiri sebagai orang yang kasar kekuatan dari dataran tengah? Mendengar kata-kata ini, Alejandro Zambrano sedikit mengangguk. Meskipun di luar kekuatan pendukung tembok besar, tetapi masyarakat telah berkembang sampai titik ini. Memang benar bahwa uang, koneksi, dan status itu banyak lebih kuat dari kekuatan. Melihat bahwa Alejandro Zambrano telah mendapatkan kembali sedikit Tuan Muda keyakinan Zambrano,
Vanessa Jen memutar matanya dan menyerang sambil besi panas. Tuan Muda Zambrano, keluarga Lu kami telah menerima beberapa undangan ke pelelangan yang diadakan di Cloud Top Temple malam ini. Ayo kita lihat bersama. Tempat seperti ini yang harus kita masuki. Dikatakan bahwa ada juga manik-manik zi legendaris yang akan muncul di tempat lelang. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa kita tidak akan bisa mendapatkannya, itu adalah hal yang baik untuk melihatnya dan mendapatkan wawasan. Bab 5667. Kuil Puncak Awan terletak di cabang pegunungan Kilian. Tempat pelelangan diadakan bukanlah tempat biara Cloud. Kuil atas terletak, tetapi sebuah pagoda spiritual sekitar 30 mil jauhnya dari biara. Pagoda spiritual ini memiliki sejarah ribuan tahun dan merupakan salah satu aset kuil Puncak Awan. Selama bertahun-tahun, karena perkembangan pariwisata, banyak bangunan elegan telah dibangun di sekitar pagoda ini, yang telah menjadi rekreasi khas tempat. Sepulang sekolah, Harvey York kembali ke villa untuk mandi, berganti pakaian menjadi satu set pakaian sehari-hari, dan naik taksi ke Pagoda Manor. Ketika saya datang ke pintu, saya sudah bisa melihat banyak mobil mewah. Di tempat ini, tidak hanya mobil mewah biasa seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, tetapi juga mobil mewah yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti Extended Lincoln, Bentley Flying Spur, dan Rolls-Royce Phantom. Dapat dilihat dari titik ini bahwa meskipun ada tempat di luar yang agung wall, sebenarnya ada banyak orang kaya. Harvey York meliriknya dengan santai, dan kemudian datang ke pintu masuk. Setelah mengucapkan nama Wendy Monroe kepada para tamu penyambutan, dia diundang masuk. Dengan hormat, dekorasi interior Pagoda Manor tidak terlalu mewah, tetapi ada temperamen yang unik dan pesona Buddhisme di dalamnya. Ada banyak dupa zen yang menyala, dengan sedikit rasa meditatif. Harvey York mengikuti panduan dan berjalan ke bagian dalam menara rohani. Tempat ini lebih luas dari yang saya bayangkan, dan lampunya terang benderang di sekitarnya, seperti siang hari. Selain beberapa biksu yang terlihat seperti biksu hebat, orang-orang yang muncul di sini lebih dari kelas atas dalam pakaian cantik. Satu set pakaian dan aksesori yang dikenakan oleh orang-orang ini kemungkinan besar hal-hal yang orang biasa tidak bisa perjuangkan sepanjang hidup mereka. Lingkaran kelas atas di luar tembok besar tidak besar, dan pada dasarnya semua keluarga dan bisnis dikembangkan di sekitar luar tembok besar dan 4 suku besar. Oleh karena itu, setiap orang di tempat ini secara alami membentuk lingkaran kecil mereka sendiri. Orang-orang seperti Harvey York yang tidak termasuk dalam lingkaran manapun muncul. Dan itu bisa saja mengatakan bahwa mereka sangat menarik perhatian di menara spiritual ini. Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi mengalihkan pandangannya ke sekeliling lapangan. Lelang kecil belum dimulai, dan keluarga Monroe sepertinya belum telah tiba. Pada saat ini, Harvey York tampak agak kesepian. Tapi Harvey York tidak keberatan. Jadi dia menemukan sudut dan duduk secara acak, dan meminta pelayan untuk membawakan teh dan satu set teh yang enak, dan kemudian mulai menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Harvey York sedang menikmati dirinya sendiri, tiba-tiba, sedikit terkejut suara datang dari sisinya. Harvey York. Harvey York merasa suaranya sedikit familiar, dan tanpa sadar menoleh dan melirik, tetapi mengenali orang yang berbicara. Dia adalah salah satu pacar terbaik Sarah Asghari, Evangeline Floyd, yang sangat dingin dan memiliki bandara sendiri. Meskipun gadis ini terlihat dingin, dia sebenarnya adalah gadis kecil yang berpikiran sederhana dan baik hati. Harvey York memiliki kesan yang baik tentangnya. Pada saat ini, dia dengan santai membuat secangkir teh dan memberi isyarat agar pihak lain mencobanya sebelum dia tersenyum.
Aku tidak bertemu denganmu di Earth Clan College. Tapi aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, ya. Mata Evangeline Floyd berkedip. Melihat ke atas dan ke bawah Harvey York. Harvey York. Saya mendengar bahwa pelelangan di Cloud Top Temple ini bersifat internal. Di sana tidak banyak orang yang telah menerima undangan. Bagaimana kamu masuk? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Aku baru saja masuk seperti ini. Bab 5668. Masuk. Evangeline Floyd tampak tidak percaya. Siswa York. Tempat ini dijaga ketat. Jadi jangan bicara omong kosong. Didengar akan membuat Anda keluar. Oh. Dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Di satu sisi, Sarah Asghari dengan wajah dingin datang dan melihatnya dingin. Jika saya tidak salah, dia pasti datang di bawah panji-panji keluarga kami. Penjaga gerbang mengira dia benar-benar dari keluarga Asghari kami. Jadi dia membiarkannya di. Karena itu, Sarah Asghari melihat ekspresi Harvey York, penuh dengan hinaan dan cemoohan. Harvey York sedikit terdiam. Gadis kecil ini juga menyimpan dendam banyak. Sepertinya dia sangat marah sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dan dia lingkaran hitam muncul. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Mahasiswa Floyd, Sarah Asghari tidak berbicara omong kosong. Tidak ada seorang pun di luar tembok besar yang tidak tahu. Siapa yang tidak tahu? Aku adalah pria yang ditakdirkan menjadi menantu keluarga Asghari. Jangan lihat wajah biksu. Lihat wajah Buddha. Sekecil ini pelelangan akan membiarkan saya masuk. Bukan masalah biasa." Mendengar kata-kata Harvey York, Evangeline Floyd tampak tercengang di wajahnya. Dia menatap Sarah Asghari dan kemudian ke Harvey York. Dengan ekspresi yang sulit dibedakan untuk sementara waktu. Melihat Harvey York, bajingan ini benar-benar menabrak seekor ular dan mengikutinya. Sarah Asghari hanya bisa mendengus dingin. Dia hampir mematahkan giginya di saat menyesali mengapa dia maju untuk memprovokasi Harvey York. Ah, bajingan. Tepat ketika ketiga Harvey York bersama. Dan suasananya tidak harmonis. Lebih banyak mata memperhatikan sisi ini. Karena Sarah Asghari dan Evangeline Floyd sama-sama cantik tingkat sekolah. Berdiri dengan seorang pria seperti Harvey York yang mengenakan pakaian biasa dan memiliki penampilan yang baik secara alami akan menimbulkan banyak dugaan. Tidak jauh dari mereka bertiga. Beberapa selebritis memakai high order mewah pakaian berkumpul bersama. Menggoyangkan piala di tangan mereka satu persatu. Melihat ke arah ini dengan serius. Bukankah itu Evangeline Floyd? Dia selalu dikenal sebagai gunung es kecantikan. Bagaimana dia bisa berbicara dengan seorang pria? Di antara mereka, seorang wanita anggun mengenakan congsam hitam membuka mulutnya terkejut. Penampilan pria itu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Dia bukan orang luar dari kami. Dia tampaknya berasal dari dataran tengah. Evangeline Floyd selalu bersikap kasar kepada pria di luar tembok besar. Dia seharusnya tidak ditipu oleh orang-orang di dataran tengah. Kan? Pria itu terlihat baik-baik saja. Tetapi dia terlihat sangat kurus. Apa gunanya Evangeline perhatian Floyd? Mungkinkah itu pacar Evangeline Floyd? Para wanita dan anak perempuan ini sangat ingin tahu. Baru saja mereka mengobrol bersama. Tetapi Evangeline Floyd mengambil inisiatif untuk datang. Dan kemudian Sarah Asghari juga datang. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak memperhatikan? Di satu sisi, Anneliese Galaga yang jelek melihat ke depan dan mencibir, "Pacar." Wajah putih kecil itu juga layak. Pria itu dari Jinling. Saya mendengar bahwa keluarga itu berada di tengah-tengah jalan. Dan seluruh keluarga meninggal. Jadi dia datang untuk pergi ke rumah Sarah Asghari. Sekarang konon dia tinggal di villa tua di rumah Sarah Asghari. Juga.
Saya mendengar bahwa dia tampaknya memiliki ciuman bayi dengan Sarah Asghari. Seorang pria ditakdirkan untuk menjadi menantu keluarga Asghari. Evangeline Floyd tampaknya sedikit tertarik padanya. Tetapi dia seharusnya belum pernah melihat pria yang begitu miskin. Jadi dia sedikit penasaran. Omong-omong, Anneliese Galaga sendiri merasa tidak bisa berkata-kata. York bermarga ini terdengar biasa-biasa saja. Tetapi dua keindahan sekolah Earthclan College ada hubungannya dengan dia. Yang benar-benar luar biasa. Bab 5669. Suami Sarah Asghari dari rumah ke rumah. Evangeline Floyd tertarik padanya. Mungkinkah itu jenis cinta lain untuk anak kucing dan anak anjing? Semua orang saling memandang. Merasa sedikit aneh. Apakah itu Evangeline Floyd atau Sarah Asghari? Mereka semua adalah wanita cantik yang terkenal di lingkaran atas di luar tembok besar. Selain itu, identitas keduanya juga sangat luar biasa. Dan sekarang mereka terlibat dengan seorang pria yang ditakdirkan untuk makan nasi lunak. Sarah Asghari baik-baik saja. Jika ini ciuman bayi keluarganya, dia harus mengenalinya tidak peduli betapa menjijikkannya dia. Dia hanya akan menemukan kesempatan untuk menendangnya di masa depan. Tapi apa sebenarnya Evangeline Floyd? Karena cinta dan rasa ingin tahu. Saya tertarik pada pria seperti itu. Tetapi itu akan merugikan pria ini. Lagi pula, gadis cantik sekolah seperti Evangeline Floyd pasti memiliki banyak pelamar. Dan banyak dari mereka yang sangat mendominasi dan suka menamparkan kompetitor lain. Pria dataran tengah ini juga merupakan ciuman bayi Sarah Asghari. Dan dia telah membuat Evangeline Floyd tertarik padanya. Saya takut jika dia tidak hati-hati, dia akan dibunuh oleh seseorang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sarah Asghari baik-baik saja. Dia sangat dekat dengan senior Leon Romero baru-baru ini. Jadi pada akhirnya itu tidak ada hubungannya dengan sentral ini pria dataran. Tapi Evangeline Floyd terlalu sederhana. Jika dia ditipu oleh dataran tengah ini itu akan merepotkan. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju congsam hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Tidak. Saya harus memberi tahu senior Antonio Holmes tentang ini." Dia ada di lantai 2. Sambil berbicara, wanita berbaju congsam hitam mengangkat ponselnya dan mengirim pesan. Mendengar 3 kata Antonio Holmes, para wanita yang hadir semuanya tampak sedikit aneh. Terutama Anneliese Galaga. Ada kecemburuan dan kekaguman di matanya bahwa tidak bisa disembunyikan. Antonio Holmes. Dia adalah keturunan langsung dari Great Rock Tribe. Meskipun dia bukan pewaris semu, dia memiliki status tinggi dan dapat dianggap sebagai orang yang berpangkat tinggi. Misalnya, pacar Anneliese Galaga, Derek Holmes, juga seorang karakter. Tetapi ketika dia bertemu Antonio Holmes, dia hanya bisa berdiri di samping. Yang paling penting adalah sejak Antonio Holmes melihat Evangeline Floyd untuk pertama kalinya, dia menganggap wanita penyendiri ini sebagai miliknya. Pria manapun yang berani mendekat akan ditampar sampai mati oleh Antonio Holmes. Hanya saja Evangeline Floyd selalu tidak menyukai karya Antonio Holmes mendominasi, sehingga keduanya tidak bersatu. Tetapi bagi Antonio Holmes, Evangeline Floyd tidak boleh bersama dia, dan dia bisa menanggungnya. Tapi Evangeline Floyd memiliki hubungan dengan yang lain laki-laki. Itu cerita lain. Jadi, mendengar bahwa Antonio Holmes juga ada di sana, Anneliese Galaga segera berdoa dalam hati untuk Harvey York di dalam hatinya. Saya harap anak ini tidak cukup bodoh untuk bertukar informasi kontak dengan Evangeline Floyd. Kalau tidak, dalam hal dominasi Antonio Holmes, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Pada saat yang sama, di lantai 2 Pagoda Roh, seorang pria kokoh di jas hitam sedang mengobrol dengan Leon Romero, ketua OSIS Perguruan Klan Bumi.
Siapapun yang memiliki sedikit identitas di luar tembok besar mengenal pria ini. Gridrock Tribe. Salah satu putra tertua dari keluarga Holmes, Antonio Holmes. Pada saat ini, telepon Antonio Holmes bergetar. Setelah dia tersenyum meminta maaf di Leon Romero, dia menjawab telepon dan meletakkan telepon ke telinganya. Setelah mendengarkan sebentar, dia berjalan ke pagar di lantai 2. Dan, matanya jatuh ke aula di lantai pertama. Dan matanya tiba-tiba menjadi agak tajam. Saat berikutnya, dia bahkan tidak memiliki kesopanan dasar, tetapi berbalik dan berjalan ke bawah. Melihat adegan ini, Leon Romero dengan wajah lembut tercengang untuk sesaat. Lalu matanya menyapu ke sekeliling lapangan. Dan segera jatuh ke mata Harvey York posisi. Bab 5670. Apakah itu anak yang kemarin? Orang-orang dataran tengah yang mengaku memiliki ciuman bayi dengan Sarah Asghari. Leon Romero tampak terkejut dan mau tak mau bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah ada surat undangan dari Emmanuel Asghari? Setelah berpikir sejenak, Leon Romero merasa hanya ada satu kemungkinan. Meski Sarah Asghari hanya seorang pekerja sampingan di keluarga Asghari, Emmanuel, istri Asghari Emily Miller adalah karakter. Jadi identitas Emmanuel Asghari memiliki bangkit. Meskipun tingkat lelang ini tinggi, dalam hal Emmanuel Asghari identitas, tidak sulit untuk mendapatkan surat undangan untuk Harvey York. Hanya saja Leon Romero tidak mengerti mengapa Emmanuel Asghari memberi Harvey York surat undangan. Ini bukan untuk anak ini untuk melihat dengan jelas kesenjangan antara Anda dan Sarah Asghari. Baik. Dengan karakter rubah tua Emmanuel Asghari, itu sedikit mungkin. Bagaimanapun, keduanya memiliki hubungan bayi. Dan keluarga Asghari memperhatikan komitmen dan kredibilitas, sehingga tidak mudah melanggar kontrak. Tetapi jika pria dataran tengah yang bermarga York ini tahu bahwa dia tidak layak Sarah Asghari, dan kemudian berinisiatif untuk memutuskan pernikahan, maka kesalahan bukan pada keluarga Asghari. Hanya saja Emmanuel Asghari tidak perlu menunggu selama itu. York yang bermarga ini sebenarnya berani mengobrol dengan Evangeline Floyd, dan bahkan mulai bertukar informasi kontak. Mencari kematian. Leon Romero tidak mengambil hati orang kecil seperti Harvey York. Tapi karena ada pertunjukan sekarang, dia tidak akan pernah melewatkannya. Pada saat ini, setelah dengan santai mengambil segelas sampanye, Leon Romero bersandar pada pagar dan mengawasi. Anggap saja sedikit selingan sebelum pelelangan dimulai. Di lapangan, Harvey York dan Evangeline Floyd mengobrol dan tertawa. Bukannya dia sengaja ingin memprovokasi Sarah Asghari. Tetapi dibandingkan dengan arogansi Sarah Asghari yang menyendiri, Evangeline Floyd sikap menyendiri agak ramah, yang membuat Harvey York sangat menyukainya. Terutama ketika Evangeline Floyd berbicara tentang fakta bahwa keluarganya memiliki baru-baru ini menerima saudara perempuan dari keluarga besar di Mordu. Harvey York adalah lebih terkejut lagi ketika dia sedang membersihkan Cloud Top Temple. Meskipun saya tidak tahu apakah yang disebut saudara perempuan dari keluarga besar di Mordu adalah Mandy Zimmer, ini adalah petunjuk yang berharga. Lagi pula, berdasarkan pemahaman Harvey York tentang Mandy Zimmer, dia sekarang memiliki sumber daya cabang ke-9 keluarga Zimmer di Mordu. Ditambah dukungan dari cabang tertua keluarga Zimmer di Mordu. Jika dia ingin menghilang, kecuali dia mengungkapkan identitasnya, dia benar-benar tidak bisa menemukannya untuk sementara waktu. Namun, Harvey York tidak menunjukkan apa-apa. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bertukar informasi kontak dengan Evangeline Floyd, menyatakan bahwa dia telah kesempatan untuk mengundangnya keluar untuk makan dan kemudian mengobrol. Tepat ketika Harvey York telah menyimpan nomornya dan hendak menyimpannya telepon,
Sosok tinggi dalam setelan hitam tiba-tiba muncul di samping Evangeline Floyd. Berikan saya ponsel Anda. Anda tidak dapat menyimpan nomornya. Beberapa kutu busuk dengan santai. Itu akan menajiskanmu. Antonio Holmes tampaknya tidak melihat Harvey York, tetapi berjalan langsung di antara Harvey York dan Evangeline Floyd, dan berbicara dengan dingin tanpa pertanyaan nada. Itu urusanku sendiri untuk mencari teman. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Evangeline Floyd tertegun sejenak ketika dia melihat orang itu datang. Jejak kepanikan melintas di matanya. Tapi dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berbicara perlahan. Urusanmu sendiri. Antonio Holmes menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Urusanmu adalah milikku. Jika Anda tidak menghapus detail kontak bak. Kalau begitu aku tidak keberatan. Biarkan kutu busuk ini menguap. Anda mendengar dominasi Antonio Holmes. Wajah cantik Evangeline Floyd berubah pucat. Sarah Asghari hendak mengatakan sesuatu. Tapi Harvey York sudah menggaruk telinganya. Dan berkata dengan ringan. Maaf, saya akan bertanya. Kutu busuk di sini. Siapa yang kamu bicarakan? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.